ketaatan kepada konstitusi, dan komitmen terhadap pemberantasan korupsi benar-benar diharapkan untuk seorang pejabat, apalagi dia seorang presiden kepala negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dan saya kembali mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita semuanya selalu berada di dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat BN, kita dikejutkan oleh sebuah informasi baru. Seorang pakar hukum, mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM di era SBY, Denny Indrayana, menyatakan mendukung Anies Baswedan untuk menjadi Presiden Republik Indonesia tahun 2024-2029. Banyak yang bertanya, apa sesungguhnya yang menyebabkan seorang Denny Indrayana memberikan dukungan penuh kepada Anies Baswedan? Dan pertanyaan itu selalu menggelinding karena kita tahu Denny Indrayana merupakan seorang pakar hukum yang sangat idealis, yang sangat keras. Bahkan ketika dia menjadi Wakil Menteri Hukum dan HAM di era SBY, kita tahu betapa dia memang tidak tedeng aling-aling dalam masalah hukum. Kita masih ingat bagaimana dia pernah malam hari datang ke lapas, melihat kondisi lapas. Dan banyak lagi hal-hal yang mengejutkan yang dilakukan oleh Denny Indrayana selama dia menjadi wamen di era SBY. Ternyata sahabat, ada dua hal yang membuat Denny Indrayana mendukung penuh Anies Baswedan, dan ini dilakukannya karena dia memang telah melihat sejak lama sekali tipikal seorang Anies Baswedan. Bahkan jauh hari semenjak Anies Baswedan masih kuliah di Universitas Gadjah Mada. Ketika itu Anies menjadi seorang ketua senat Universitas Gadjah Mada. Saat itu Denny Indrayana telah melihat betapa seorang Anies Baswedan memang menjadi pemimpin mahasiswa kala itu dengan sangat-sangat mengagumkan menurut Denny Indrayana. Setelah itu dia juga melihat ketika Anies menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di era Jokowi, ketika periode pertama kepemimpinan Joko Widodo menjadi Presiden Republik Indonesia, dan ketika Anies menjadi Gubernur DKI Jakarta. Rekam jejak Anies terlihat jelas oleh Denny Indrayana, sehingga Denny Indrayana punya keyakinan bahwa Anies setelah nanti menjadi presiden akan komit kepada dua hal yang menjadi konsennya Denny Indrayana. Apa itu? Tentang komitmen Anies kepada konstitusi dan pemberantasan korupsi. Kita tahu sekarang ini publik
banyak yang kecewa karena publik menganggap undang-undang KPK yang baru merupakan undang-undang pelemahan bagi KPK. Dan memang terlihat bahwa greget KPK sekarang ini tidak lagi seperti KPK dulu-dulu. Kita baca sebuah berita tentang hal ini. Wartaekonomi.co.id menurunkan berita di bawah judul "Mantap dukung Anies Nyapres, Denny Indrayana nggak peduli soal bapak politik identitas _2. Itu kampanye buzzer RP." Berita ini hari Kamis tanggal 2 Februari 2023. Warta Ekonomi Jakarta. Mantan Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana menunjukkan dukungannya kepada ex-Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Ia pun menanggapi soal julukan bapak politik identitas yang kerap disematkan pada calon presiden atau capres Nasdem ini. Menurutnya, label bapak politik identitas merupakan kampanye buzzer terhadap Anies. Ia pun mengaku sudah sangat mengenal ex-Mendikbud itu sejak mahasiswa di Universitas Gadjah Mada UGM Yogyakarta yang juga Ketua Senat UGM. Jadi sahabat, seperti dikatakan tadi, memang Denny Indrayana telah melihat komitmen Anies, idealismenya Anies semenjak Anies menjabat sebagai Ketua Senat mahasiswa di Gadjah Mada dulu. Jauh-jauh sekali jaraknya dengan saat ini. Dan semenjak itulah Denny Indrayana melihat tipikal Anies Baswedan. Kalau orang sekarang mengatakan Anies politik identitas, ini Anies politik identitas baru sekarang menyebut-nyebut itu untuk menyudutkan Anies yang menurut Indrayana adalah itu gorengan buzzer RP. Maka Denny Indrayana sebelum si tukang goreng-goreng ini lahir, Denny Indrayana telah melihat komitmen Anies, tipikal Anies, idealisme Anies. Saya tahu bagaimana tipikalnya. Jadi saya tidak yakin ini adalah bapak politik identitas. Bagi saya itu adalah kampanye buzzer RP, beber Denny. Denny Indrayana mengungkapkan alasan dirinya mendukung Anies Baswedan dalam Pilpres 2024 mendatang. Denny Indrayana menilai dukungannya itu karena dua kata kunci yang ada pada Anies Baswedan, yakni taat konstitusi dan punya visi anti korupsi. Ini dia. Denny Indrayana melihat Anies Baswedan merupakan seorang yang sangat taat kepada konstitusi dan punya visi anti korupsi. Dan mungkin publik berharap jika nanti Anies sempat menjadi Presiden Republik Indonesia, Menkumhamnya mungkin lebih tepat Denny Indrayana, agar benar-benar nanti undang-undang anti korupsi dan undang-undang KPK dapat diperbaiki kembali sehingga KPK kembali pada posisinya semula. KPK yang kuat terhadap pemberantasan korupsi. Kalau ada calon-calon menteri, calon-calon pejabat di kabinet Anies Baswedan yang rasa-rasanya takut terhadap KPK, silakan mundur sebelum dilantik dan sebelum nanti dijebloskan ke penjara oleh KPK. Dan orang yang duduk di komisioner KPK serta penyidik KPK tentu orang yang benar-benar punya komitmen terhadap pemberantasan korupsi. Bukan punya komitmen terhadap pembelaan pejabat-pejabat yang korupsi. Atau jangan dia punya komitmen
untuk menjadi bonekanya orang-orang korupsi. Soal dukungan Anies, ditanya alasannya, saya akan menulis lebih panjang nanti pada kesempatan yang lebih longgar. Tapi untuk kali ini saya katakan, biasanya saya saat menentukan pilihan capres itu bersandar pada dua kata kunci. Konstitusi dan korupsi. Tegas dia. Dikutip fajar.co.id di kanal YouTube Integrity Law Firm Rabu 1 Februari 2023. Berdasarkan analisis atau asesmennya, Anies dinilainya paling taat konstitusi dan paling punya visi anti korupsi. Menurutnya, semua mempunyai pandangan, demikian pula dengan perbedaan. Soal pilihan, dia itu bebas, sepanjang memilih berdasarkan rekam jejak dan bisa dipertanggungjawabkan. Jadi sahabat BN, tidak ada salahnya mungkin kalau kita memang juga mengamini apa yang menjadi penyebab Denny Indrayana ini memilih Anies Baswedan. Yakni melihat kepada komitmen Anies terhadap dua hal. Tentang ketaatannya kepada konstitusi. Dan tentang visinya terhadap upaya pemberantasan korupsi. Ketidaktaatan pejabat kepada konstitusi sama artinya dengan ketidakpedulian pejabat itu kepada tindakan korupsi. Sama-sama menghancurkan negara. Karena itu, ketaatan kepada konstitusi dan komitmen terhadap pemberantasan korupsi benar-benar diharapkan untuk seorang pejabat, apalagi dia seorang presiden kepala negara. Dan itu tentu harus didukung oleh menterinya yang juga benar-benar punya komitmen yang kuat terhadap dua hal ini. Sehingga jika sempat presiden dilihatnya ditarik-tarik oleh berbagai kepentingan untuk longgar kepada konstitusi dan abai kepada pemberantasan korupsi. Kalau itu terjadi kepada presiden kepala negara, menterinya harus berani menyampaikan bahwa dua hal itu sangatlah penting. Dan dengan demikian, dengan hadirnya Denny Indrayana dalam tim Anies Baswedan ini, bangsa ini punya harapan baru terhadap pembersihan pemerintahan terhadap korupsi dan terhadap komitmen pemerintahan kepada konstitusi. Jangan sampai hendaknya konstitusi itu dipreteli untuk keberuntungan penguasa. Dan jangan sampai pula undang-undang KPK atau undang-undang anti korupsi juga dipermak untuk kepentingan penguasa. Karena itu, kalau memang Denny Indrayana melihat undang-undang KPK yang sekarang ini berlaku merupakan pelemahan terhadap KPK, Denny Indrayana punya hutang moral kepada bangsa ini nanti. Jika Anies Baswedan terpilih, Denny Indrayana orang yang paling depan mendudukkan kembali posisi KPK kepada kedudukannya semula.
sehingga benar-benar bisa memberantas korupsi dari hulu hingga hilir. Dan jangan hendaknya sekali-kali KPK itu seperti bawahannya penguasa. Dan jangan sekali-kali hendaknya KPK itu seperti bonekanya penguasa. KPK itu bertanggung jawab cukup hanya kepada rakyat dan jangan sampai kepada pejabat. Kita berharap Denny Indrayana benar-benar all out di dalam memperjuangkan Anies Baswedan bersama elemen-elemen yang lain untuk memenangkan Anies Baswedan. Dan wujud dari pemenangan Anies Baswedan adalah untuk benar-benar mengembalikan komitmen negara dan bangsa ini kepada konstitusi dan kepada pemberantasan korupsi. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.